Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Metodologi Penelitian Lanjutan yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Nadia Nirenza, saudari Sinli Fazira, dan Julinar. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai penelitian korelasional yang diampu oleh Bapak Dr. Laswadi MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa rincian permasalahan yang akan kami jelaskan. Yaitu di sini kami membahas ada 7 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari korelasional. Itu yang A. Kemudian yang B, tujuan dari penelitian korelasional. Kemudian yang C, ciri-ciri penelitian korelasional. Kemudian yang D, macam-macam penelitian korelasional. Yang E, rancangan dari penelitian korelasional itu sendiri. Yang F, desain penelitian korelasional. Kemudian yang terakhir, yang G, kelebihan dan keterbatasan dari penelitian korelasional. Baik, langsung saja di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan bagian pembahasan yang A, B, dan C. Saya mulai dari yang A, yaitu pengertian dari korelasional. Nah, rekan-rekan sekalian, penelitian korelasi atau disebut dengan korelasional, penelitian korelasional itu merupakan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua buah variabel atau bahkan lebih dari dua variabel tanpa ada suatu upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, dengan adanya hubungan dan tingkat variabel ini sangat penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti itu akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, jenis penelitian dari korelasional ini itu biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Penelitian korelasional ini juga menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantifikasikan. Nah, itu merupakan pengertian dari penelitian korelasional. Lanjut. Yang B, yaitu tujuan penelitian korelasional. Yang pertama, untuk mencari bukti, tujuan dari penelitian korelasional itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel tadi. Kemudian yang kedua, bila telah ada hubungannya, maka tujuan selanjutnya untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel tadi. Nah, yang pertama tadi untuk mencari bukti terdapat tidakkah hubungan antar variabel tadi. Kemudian yang kedua, jika ada hubungannya, maka selanjutnya untuk melihat tingkat keeratan dari hubungan tadi antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak signifikan. Kemudian lanjut yang C, yaitu ciri-ciri penelitian korelasional. Terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian korelasional. Yang pertama yaitu variabel yang diteliti itu relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan tidak dapat dimanipulasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Yang ketiga, koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Yang keempat, atau yang terakhir, satu atau lebih variabel itu disebut dengan variabel bebas atau independent variables, dan satu atau lebih variabel terikat atau dependent variables. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya bagian A, B, dan C. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama itu penelitian korelasi. Penelitian korelasi atau korelasional atau
korelasi sederhana seringkali hanya disebut korelasi saja. Digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel. Yang kedua, penelitian prediktif. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Yang ketiga itu korelasi multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Terus ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dua diantaranya yaitu yang pertama itu regresi ganda. Regresi ganda ini memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor. Seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Terus yang kedua, korelasi kanonik. Pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Kita akan membahas tentang rancangan penelitian korelasional. Rancangan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu korelasi bivariat. Rancangan penelitian korelasi bivariat ini adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Jenis yang kedua itu regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui sektor pada salah satu variabel, sektor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Jenis yang ketiga, regresi ganda. Regresi jamak merupakan perluasan dari regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan pada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Yang keempat, analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasikan pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antar korelasi yang tinggi mengidentifikasikan suatu faktor yang umum. Yang kelima, rancangan korelasional. Yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Desain penelitian korelasional ini memiliki langkah-langkah. Langkah yang pertama itu adalah penentuan masalah. Masalah dalam penelitian itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada atau sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti. Tetapi target tersebut tidak tercapai. Langkah yang kedua yaitu peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting itu adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, dapat mengalokasikan
mengorganisasikan dan menggunakan variasi pustaka pada bidangnya. Langkah yang ketiga yaitu rancangan penelitian untuk metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Langkah yang keempat yaitu pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur data, mengumpulkan data masing-masing variabel seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Seperti pedoman observasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Terus langkah yang kelima itu pada dasarnya analisis dalam penelitian korelasional itu dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Terus langkah yang ke-6 itu berisi tentang analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca secara ringkas. Selanjutnya tentang kelebihan dan keterbatasan penelitian korelasional. Kelebihan penelitian korelasional ini antara lain kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Dan penelitian korelasional ini juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Di samping ada kelebihan, ada juga keterbatasannya. Keterbatasannya antara lain hasilnya hanya mengidentifikasikan apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional kurang tertib ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel bebas. Pola saling hubungan ini sering tak menentu, sering kabur, dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna.